saya tepuk paha kanannya sambil baca bismillah, maka anjing ini nanti giginya itu akan berfungsi seperti fungsinya apa ini? Pisau. Saya tepuk paha kanannya, bismillahirrahmanirrahim, lari dia. Lari ya nggak teriak-teriak kalau anjing berburu. Kalau yang guguk itu anjing nggak sekolah, ya kan? Itu anjing stres itu kan ya, nggak dapat makan dia teriak-teriak. Kalau anjing sekolah tahu dia mau nangkep masa guguk ya lari sapinya kan begitu. Nah dia kejar ini, begitu dikejar digigit lehernya sampai apa itu mati. Begitu mati nih sapinya, anjingnya tuh nunggu siapa? Nunggu sayyiduhu. Kapan nih bos datang? Datang saya naik motor. Gimana? Gup, beres kan gitu kan. Nah, halal apa haram? Tunggu dulu. Cara ngecek halal haramnya itu dilihat. Kalau saya sampai di sana, sapinya utuh, halal tuh. Ya. Tapi kalau kaki belakangnya hilang, saya tanya sama anjing, mana sapi kaki belakangnya? Akal tuhu. Saya sudah apa ini? Makan. Hukumnya jadi apa? Haram. Kenapa? Karena anjing ini nggak ngerti. Kan saya bilang itu sapi untuk saya. Kalau sapi untuk saya, jangan kamu makan. Nah, anjing yang makan, anjing bodoh. Kalau anjing yang pinter, dia duduk. Karena dia tadi sore ngaji Riyadhus Shalihin dengan saya. Kebetulan babnya babul amanah. Ya, menjaga apa ini? Amanah. Karena anjingnya amin. Maaf ya, maksudnya anjingnya amin itu, anjing itu bisa diapakan itu? Dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena anjing sekolahan. Begitu saya sampai, nggak ada yang dia potong sedikit pun. Maka jadi apa ini? Halal. Saya kalau ngeliat gitu, kadang-kadang anjing itu lebih amanah loh dari kamu waktu maulid jaga nasi kebuli. Iya kan? Iya kan? Anjing itu lebih apa itu? Amanah. Nggak dimakan itu. Kalau kamu jaga nasi kebuli, ngelihat satu nampan di satu kelas ada 50 nampan. Kan berpikir otak nakalnya nih. Kalau dari satu nampan saya ambil satu sendok, nggak kelihatan. Iya toh? Niatnya apa itu? Nyicipin. Saya mau cicipin dulu. Ini nasi enak apa enggak? Satu sendok sih. Tapi 50 nampan, kan sama dengan 3 piring gitu. Nah, ketika tamunya belum, kelihatannya dia amanah. Tahu, kau makan? Enggak Ustaz. Tamu dulu. Bukan tamu dulu, dia sudah kenyang di kelas. Kenapa? Karena dari satu nampan nasi kebuli, dia ambil satu apa ini? Sendok. Kan banyak panitia maulid itu di Darul Rahman. Saya panggil, sini. Ini ambil anggur. Sudah Ustaz, enggak usah buat tamu. Saya senang tuh. Temennya laporan, ya dia udah mabuk sama anggur. Kenapa? Anggur tadi kan ada 50 piring. Dari satu piring dia potek 1 biji, tapi 50 piring kan setengah kilo dia makan gitu. Ya. Itu berarti anjingnya pinter enggak? Nah, anjing yang kayak begini anak-anakku, itu sapinya jadi apa ini? Halal. Tapi masalahnya nih, waktu saya datang ternyata anjingnya ada 2. Paham? Anjingnya ada 2. Kan anjing saya 1 nih, ya. Misalnya saya kasih nama Peleki, ya kan? Peleki idhab hunaka, ya. Tangkap itu sapi buat saya. Musta'idun ya sayyidi, kata anjingnya ini. Anjingnya habis belajar bahasa Arab. Musta'idun ya sayyidi, alal aini wa alal ra'si, ya. Amruka. Berangkat nih anjing. Sampai di sana, tahu-tahu anjingnya ada berapa ini? 2. Saya jadi ragu nggak? Ragu apa? Kenapa ragu halal? Ini yang bunuh sapi, Peleki apa Pluto, misalnya gitu ya. Ini yang kan itu kan di Disney itu kan anjingnya namanya Peleki sama Pluto. Ada Scooby-Doo 1 lagi di situ. Saya tanya Scooby, maladhi fa'altahu hunak? Kata dia, ya, saya bunuh ini. Kalau yang bunuh bukan anjing yang saya saya tepuk pahanya bismillah, maka binatang tadi jadi apa itu? Haram. Karena yang bunuh bukan anjing saya, tapi anjing siapa itu? Anjing tidak tahu anjing siapa. Nah, ketika saya menemukan binatang kayak begini, ini jadinya apa itu? Syubhat. Binatang ini kan haram kalau kita tidak gunakan pisau. Dia menjadi halal kalau digigit sama siapa ini? Anjing. Masalahnya anjingnya ada berapa ini? 2. Maka kalau hal yang subhat begitu, saya nggak bisa klarifikasi. Ya, saya tanya sama anjing itu, anta fa'alta bihadza? Guk,
ya kan, karena pintar dia. Yang di sampingnya kebetulan anjing bodoh, ya. Saya tanya, kamu nggak ngapa-ngapain? Guk, apa guknya ini ya? Dia sama temennya, guk aja lo, ya guk, gak bingung saya. Iya kan, kalau kamu kan enak, ada Kiko, ada Amin, ada Umar. Saya tanya, ini yang motong kambing siapa? Umar, bukan Kiko. Selesai urusannya. Tapi kok anjing, kamu yang potong, guk. Saya tanya yang satunya, mungkin dia pikir kalau nggak guk nggak dapat bagian kan? Kamu yang guk juga. Kalau seperti ini, hukumnya halal apa haram? Halal apa haram? Hah? Hukum asalnya subhat. Sekarang nih, setelah kamu jadi ulama, kamu tahqiq kayak gini, hukumnya jadi apa? Haram. Kenapa haram, Ustazah? Hah? Karena saya tidak bisa memastikan kehalalannya. Paham? Nah, sudah ingat nih? Sekarang terbalik nih, ya. Sesuatu yang halal buat kita, gitu loh. Misalnya, apa yang halal buat kamu? Istrimu, kalau udah punya istri, misalnya. Nah, punya istri, begitu punya istri, berpisah lama. Begitu berpisah lama, linglung nih suaminya ini. Apa namanya? Amnesia. Amnesia. Tahu amnesia enggak? Ya, hilang apa itu? Tapi nggak gila, ya. Amnesia itu mungkin karena jatuh dari atas masjid atau tidur kejatuhan beduk misalnya, ya. itu apa, nggak mati nggak gitu, hanteman aja gitu. Nah, nanti orang amnesia ini bisa sadar nggak? Bisa. Sadarnya kalau dia ingat sesuatu yang kuat atau dia dikagetin. Ada dua orang amnesia itu katanya, ya, itu sadarnya dibakarin petasan di bawah kursinya itu. Baru kaget ya, mau inget-ingetannya. Nah, waktu dia berpisah, kan ini istrinya suka berantem nih. Suka berantem, terus ngomong gini suaminya, lo macam-macam gue cerai, tapi nggak cerai gitu. Nah, setelah amnesia lama, dia ragu, ini istri masih istri apa sudah saya apa ini cerai? Kalau kayak gitu, halal apa haram istrinya? Kenapa halal, Ustazah? Dia tahqiq dulu, ingat-ingat. Oh, setelah dia ingat, kayak tadi itu, rasanya saya bisa menemukan korinah bahwa saya tidak pernah menjatuhkan apa ini cerai, maka syubhatnya menjadi apa ini hilang, kan gitu, paham ya? Nah, ini anak-anakku namanya sesuatu ya yang disebut sebagai apa ini syubhat. Syubhat itu banyak ya. Pekerjaan itu juga bisa mendatangkan syubhat, tapi pekerjaan itu kalau mendatangkan misalnya apa, misalnya gini ya, ada syubhat juga. Tapi boleh apa enggak dilakukan? Misalnya dokter, dokter. Ada orang nauzubillah kecelakaan. Dokter bilang gini, ini saya harus operasi ini. Tapi saya nggak jamin, kalaupun dioperasi apa sembuh, apa justru tambah mati gitu. Karena dia sudah apa itu napasnya udah ngap-ngapan gitu ya. Nah, maka dokter kemudian melakukan apa ini? Tindakan. Setelah ada tindakan justru apa ini? Mati. Ada kan yang begitu? Orang dioperasi niatnya supaya sehat malah jatuhnya mati. Kalau yang kayak gitu hukumnya apa? Boleh nggak dokter melakukan itu? Apa disuruh memastikan dulu? Pastiin dulu dok, kalau dokter apa operasi dia nggak mati. Kata dokter, lo aja yang jadi dokternya gitu. Kenapa? Karena semuanya tidak ada yang bisa memastikan. Itu bergantung kepada takdir. Nah, subhat yang kayak begini boleh al-iqdam saya lakukan. Walaupun ada subhat, mungkin saya justru menjadi penyebab matinya siapa ini? Pasien. Itu namanya subhat terkait dengan fa'il yang mengerjakan. Ada lagi anak-anakku, subhat itu terkait dengan mahal, tempat nih. Misalnya, saya punya kawan sekolah di Perancis, muslim, tapi bukan muslim yang taat. Satu ketika saya main ke rumahnya, main ke apartemennya, dia sudah turun ke bawah, ketemu depan lift misalnya. Mau kemana is? Ya mau numpang tidur lah di kamar kamu gitu. Saya mau kuliah ini ke Sorbonne, ambil apa ini? Kuncinya, ini apartemen saya ambil. Saya naik ke atas nih. Begitu saya naik ke atas, saya dalam keadaan haus. Di meja dia ada air putih. Tapi saya tahu, yang putih itu tidak selamanya air mineral. Yang putih itu belum tentu aqua, belum tentu fit, bisa jadi whisky. Paham? Bisa jadi whisky, bening.
nggak ada baunya, tapi mungkin saja ini whisky. Kalau yang kayak gitu, boleh nggak saya cobain langsung? Hop. Hah. Oh, jadi kalau whisky kolil nggak bak sabihi kan? Hah? Boleh nggak kalau kayak gitu? Hah? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kalau nanti begitu saya kok rasanya aneh gitu, saya dosa nggak? Saya dosa nggak? Loh, kok nggak tahu? Saya tahu kok. Saya tahu dua hal, bukan tahu whisky. Saya tahu ada whisky yang kayak air putih, sebagaimana saya tahu ini juga bisa jadi air putih, bisa jadi whisky. Beda loh. Kalau saya masuk ke kamar Pak Kiai, kan Pak Kiai tidak mungkin minum whisky, ya kan? Kalau Pak Kiai minum whisky ya kiamat kurang 2 jam lagi gitu loh. Misalnya nih, ini kasusnya beda. Kalau di kamar Pak Kiai ada air putih, saya baru pulang ngaji nih, ngelihat air putih, ya begitu lihat air putih, saya perlu nanya nggak ke Pak Kiai? Hah? Ini air putih apa whisky? Ditabok saya. Terus saya nanya sama Pak Kiai, ini bener air putih nih, bukan whisky, ya? Mungkin gelasnya dimasukkan ke mulut saya, Pak Kiai, kan gitu. Kenapa? Karena nggak ada kemungkinan kecuali air putih. Saya lakukan iqdam, saya bisa memastikan bahwa ini 100% air putih. Fabana khomron, ternyata minuman keras. Saya nggak dosa, karena saya tidak pernah menyangka bahwa di kamar itu ada whisky. Sekarang masalahnya saya punya teman, Jumatan setahun 2 kali, tapi ke diskotik Istiqomah malam minggu misalnya, iya kan? Lagu-lagu hafal, tapi surah At-Tin kemana-mana, kan gitu ya. Watini wazaitun waturi sinina wahadzal baladil. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqsum maradadnahu asfala safilin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Nah, itu kan. Tapi kalau lagu-lagu hafal, tapi kalau surah At-Tin tiap baca larinya ke Al-Asr gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, yang kayak gini di rumahnya, bukan di Jakarta, di Eropa. Yang saya tahu teman saya mengkonsumsi itu juga, dia taruh di atas meja, kemudian warnanya putih. Saya boleh nggak langsung ambil? Kenapa Ustazah? Karena di hati saya ada 50% nih. Nggak boleh, kayaknya air putih, cobain deh, ladit aidon. Terus nggak bisa. Itu kalau yang terkait dengan apa ini? Mahal. Itu sama anak-anakku dengan hadis Nabi terkait tafsir Quran. Kata Rasulullah, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asoba faqad akhta'a. Nih, hati-hati, pernah dengar nggak hadis itu? Hadis itu unik loh. Kata Nabi, man qala fil Quran, orang nafsirin Quran bi ra'yihi, nggak pernah ngaji nih, nggak pernah buka tafsir apapun, modalnya tafsir terjemah, paham? Tidak pernah berguru kepada ulama yang ilmunya nyambung kepada guru-gurunya, tidak pernah membuka kitab karya ulama yang muktabar, kemudian dia main tafsir saja. Berarti dia menafsirkan Quran sebenarnya tanpa apa itu? Tanpa ilmu, pakai ilmu kira-kira. Fa'asoba, kebetulan bener. Kamu kan suka mazhab ini kan, kalau ujian, ya, ndak pernah belajar, ndak pernah ngapa-ngapain, ditanya, jawabannya ngarang, kebetulan bener. Kalau pelajaran ndak apa-apa, tapi kalau Quran, sekalipun fa'asoba, kata Nabi faqad akhta'a, salah orang itu. Salahnya di mana? Salahnya tidak belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran. Makanya walaupun nanti kamu minum ini air putih tadi yang di Perancis, kamu minum glek, ternyata air apa ini? Putih, kamu tetap punya risiko untuk dosa karena kamu sudah berani al-iqdam tanpa ada dalil yang menguatkan bahwa yang kamu minum ini adalah minuman yang halal. Paham? Karena ini ada kemungkinan halal dan ada kemungkinan haram. Buat orang yang beriman nanti famanit takos syubhat, waroknya nggak minum. Kenapa? Karena kalau diminum, oh air mineral,
Oh, air mineral. Besok-besok ternyata whisky. Itu namanya syubhat pada mahal. Banyak anak-anakku kalau saya mau kasih contoh, ada syubhat juga dalam pandangan ulama. Nih, dalam pandangan ulama, mazhab ya. Misalnya, kamu dulu waktu di rumah sampai di Darul Rahman 5 tahun, taunya kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan wudunya batal. Kelas 5 kemarin fikihnya pakai bidayatul mujtahid. Paham ya? Kalau kamu itu lain masalah. Begitu belajar bidayatul mujtahid, kamu belajar misalnya fikihnya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kalau bersentuhan dengan perempuan ya, itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Kata Imam Malik, kalau bersentuhan dengan perempuan, kalau iltadza, merasa apa itu? Nikmat. Kalau nggak merasa nikmat, nggak batal. Kalau nikmat, batal. Jadi kamu naik busway misalnya, nggak sengaja rapat dengan perempuan cantik, atau duduk sepesawat atau sekereta api, bangkunya dua-dua, duduk sopan kamu sudah ya, sopan. Samping sini perempuan cantiknya luar biasa. Tiba-tiba perempuannya ngantuk, kepalanya nyender ke sini ya, tangannya nggak sengaja naruh di atas tangan kamu. Lapor ke saya, Gus, saya tadi di kereta api, tangan saya dipegang sama perempuan yang cantik sampai maghrib ngomongnya, yang cantik sampai maghrib itu ngomongnya ya. I-nya itu matnya sudah keluar dari kaidah tajwid ya. Udah bukan 6 harokat itu ya, 60.000 harokat itu. Terus saya tanya, terus gimana? Biasa aja ya, saya aneh, saya kalau dipegang perempuan tuh dengan dipegang sapi sama gitu. Kalau pegang perempuan dengan pegang tiang listrik itu sama. Itu orang soleh bukan? Hah? Bisa soleh, bisa konslet. Bisa soleh, bisa konslet. Periksa akinya, ya kan? Jangan-jangan akinya udah apa itu? Udah soak gitu. Dicas kanan kiri depan belakang nggak nyamber gitu. Nah, yang kayak begini kata Imam Malik batal enggak? Enggak. Kenapa enggak batal? Karena enggak merasa lazim, tidak iltazza. Imam Syafi'i bilang batal. Pokoknya bersentuhan, asal mujarradul lamsi batal. Kalau yang ngaji kamu semua, kamu ngerti kan? Oh, Imam Abu Hanifah berdalil au lamastumun nisa. Wal al-mulamasah itu majas di dalam bahasa Arab, artinya bersetubuh. Yang batal itu kalau bersetubuh. Kemudian hadis Aisyah, iftaqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya kehilangan suami saya, karena Aisyah itu kan tahu Rasulullah istrinya tidak satu. Jadi malam itu apa namanya ya, kalau tidur kebangun itu apa namanya? Ya, ngendusin. Itu bahasa apa ya? Mendus itu bahasa apa itu? Madura bukan, apa siapa ya? Pokoknya begitulah ya. Apa namanya? Mendusin. Tangannya itu iftaqattu, nyari ini. Karena asalnya Rasulullah dengan siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah. Ini mungkin kalau istri muda itu agak-agak suudzon sama suaminya. Wah, kabur nih ke kamar yang lain, kan gitu kan? Nah, tiba-tiba saya dapatkan Rasulullah itu wahwa sajidun. Sedang apa itu? Sujud. Kata Imam Abu Hanifah, itu Aisyah megang Nabi. Ya, Aisyah megang Nabi. Ternyata Nabi tidak membatalkan sholatnya. Berarti bersentuhan kulit wanita dengan laki-laki tidak membatalkan wudhu. Kok kamu kan mantap tuh dari, oh itu Imam Abu Hanifah. Tapi kamu kan tidak pindah menjadi mazhab Hanafi. Karena kamu juga punya sudut pandang yang berbeda. Oh, ahli kiroat, hafal Quran, bisa kiroah sab'ah. Kiroahnya Imam Hamzah ketika membaca au lamastumun nisa itu pendek ya. Kiroah Imam Hamzah Az-Zayyat itu bacanya au lamastumun nisa. Kata Imam Syafi'i, karena ada kiroah salah satu dari kiroah sab'ah itu membaca pendek au lamastumun nisa wal lamsu fil lughatil arabiyyah
itu tidak bisa diartikan kecuali sentuhan kulit dengan kulit. Maka saya mengatakan bahwa perempuan dengan laki-laki asal bersentuhan wudunya menjadi batal. Gimana dengan hadis Aisyah? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' misalnya, ada ihtimal. Apa ihtimal itu? Kemungkinan yang dipegang Aisyah itu bukan betis langsung, tetapi bajunya Rasulullah pada bagian betis. Kemungkinan, mungkin pegang betisnya langsung, mungkin pegang betis yang ada apanya ini? Bajunya. Kata ahli usul fikih, wa ma'al ihtimali batalal istidlalu. Kalau ada kemungkinan A dan kemungkinan B, maka itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengunggulkan salah satu pendapat kecuali dengan dalil lain. Kata Imam Syafi'i, karena hadis ini ada ihtimal kanan dan kiri, maka saya kembali kepada au lamastumun nisa batal. Paham? Kamu ngaji itu, tapi ada orang yang nggak paham itu. Cuma paham dalam fikih, ada yang bilang batal, ada yang nggak bilang nggak batal. Misalnya, ya, kalau Amin, Umar, kamu siapa namanya? Badrus, ini kan ngaji, tahu dia. Tapi Pak Usman di depan kan nggak ngaji, ya. Pak Usman, Pak siapa itu? Pak Alwi, Pak Pri, kan nggak ngaji itu. Tapi tahu. Misalnya Habibi lagi belajar fikih di pos security itu, ditanya sama Pak Pri, Habibi, baca apa kamu? Baca fikih Pak Pri. Fikih itu apa? Jelasin. Lagi apa sih bacanya? Oh, tentang wudhu ini Pak Pri. Laki-laki itu batal apa tidak kalau bersentuhan dengan perempuan? Terus gimana? Kata Pak Pri. Ya, kata Imam Abu Hanifah nggak batal. Kata Imam Syafi'i batal. Baru Pak Pri mau nanya, Habibi sudah dipanggil sama Ustadz Noval. Udah pergi dia. Pak Pri taunya batal dan tidak batal. Maka buat Pak Pri ini syubhat, tahu syubhat? Ya, enggak satu nih. Kalau satu itu satu mazhab. Kalau ini dua apa ini? Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak batal. Ini kaitannya dengan sholat. Kalau dia berkeyakinan batal tapi dia tidak wudhu dan dia sholat, sholatnya enggak sah. Kan begitu. Pak Pri nggak tahu apa-apa, maka pada kasus ini menjadi syubhat nggak buat Pak Pri? Syubhat, nggak jelas nih batal apa tidak. Pak Pri harus ikut pendapat siapa? Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah apa Imam Syafi'i? Kenapa Imam Syafi'i? Lah, soalnya mazhabnya Imam Syafi'i enggak. Pak Pri juga nggak tahu mazhab Imam Syafi'i. Emang Pak Pri tahu mazhab Imam Syafi'i? Pak Pri ngaji matan takrib, enggak kan? Kenapa dia harus ngambil perkataan Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i? Karena al-akhdhu bil ahwat, dia lebih hati-hati kan. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah bilang tidak batal, kalau ternyata batal repot nggak? Repot kan kalau nanti di akhirat Allah jelasin di antara dua pendapat ini ternyata batal, repot nggak? Repot. Tapi kalau dia ambil pendapatnya Imam Syafi'i, dia aman nggak? Aman. Paham maksud saya? Itu juga syubhat. Kamu gitu nanti. Kalau kamu keluar dari Darur Rahman nanti, berhadapan dengan banyak pemikiran. Ada bilang ini hadis doif, nggak usah dipakai. Sementara hadis itu biasa kamu gunakan. Maka kamu ketika menghadapi syubhat kayak gitu, lihat. Ini siapa sih yang berfatwa? Oh, yang berfatwa Imam Nawawi. Oh, ini kebetulan pendapat ini sama kayak saya bilang bid'ah itu. Ya, orang mau nggak setuju, ramai itu di Facebook ngomentarin ceramah saya. Ya, saya nggak ambil pusing. Orang boleh setuju, boleh tidak setuju. Karena fikih itu luas, yang sempit tuh hati manusia. Tetapi saya selalu dalam berfikih itu ngelihat ini pendapatnya siapa. Yang bilang bid'ah itu ada hasanah sayyi'ah, itu adalah ulama yang luar biasa. Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, Imam Suyuti, termasuk Imam Syafi'i. Nah, ketika beliau-beliau itu mengambil arah ke kanan, saya ada orang lain nih, profesor kek, syekh kek, apa kek zaman sekarang, saya tinggal perbandingkan. Kamu lebih percaya mana? Gitu loh. Ketika saya lebih percaya kepada fatwanya Imam Suyuti, karena saya tahu kealimannya, ngarang 500 buku misalnya, kealimannya luar biasa, tidak ada ilmu kecuali Imam Suyuti itu meninggalkan karangan di sana. Maka saya ketika, oh iya ya,
Kalau saya pahami Quran langsung dengan otak saya, sepertinya saya bertentangan dengan pahamnya Imam Suyuti. Masalahnya, apakah saya sebanding dengan Imam Ibnu Hajar? Apakah saya sebanding dengan Imam Nawawi? Jangan-jangan nih, bukan pendapat mereka yang salah, tapi ilmu kita yang kurang, wawasan kita yang kurang, ngajinya kurang malam, kopinya kurang pahit, cepat pulang. Nah itu ya, ngajinya kurang malam, kopinya kurang pahit, cepat pulang. Akhirnya mendapatkan satu pemahaman, dia nggak cek and recheck dulu. Kalau saya dulu diajarin begitu. Saya dulu sekolah di Madinah, belajar dengan pemahaman apa yang orang bilang Wahabi. Saya bersentuhan langsung dengan buku-buku itu cukup lama. Saya tenggelam, berenang, nyelam di sana. Tapi setelah kemudian ilmu bertambah, wawasan bertambah, saya berpikir ulang. Apa yang saya baca dari si A dengan pemahaman ini kok bertentangan ya dengan pemahamannya Imam A, Imam B, Imam C. Loh, jangan-jangan pemahaman saya yang salah karena saya kurang ilmu, karena saya kurang wawasan, karena saya kurang ngaji, karena saya kurang mendalami, karena mereka ternyata dari aspek fikihnya, dari aspek tafsirnya, hadisnya, semuanya lebih apa ini? Lebih alim. Paham maksud saya? Jadi kamu nanti kalau keluar dari Darul Rahman itu jangan ikut ngetren, ya, tahu ikut tren. Wah ini begini, itu ulama semuanya salah. Tunggu dulu mas, ya kan? Jangan ngebut begitu kalau berfatwa, ya, pakai rem. Lihat, buka dulu. Betul saya belajar, tapi kan rasanya saya tidak akan pernah sama kemampuan saya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi hafal sekian hadis, jutaan hadis mungkin, hafal Quran, ahli bahasa Arab. Lah kita suruh ngarang insa saja, lama bener di ujian, ya kan? Harus fair loh. Walaupun saya profesor, misalnya saya sepinter apapun, kan saya tetap ngambil ilmu dari mereka-mereka. Apa saya ketika mensarah Bukhari langsung hadis Sahih Bukhari saya pahami? Enggak. Saya ngambil dari ulama-ulama yang lain. Kamu juga begitu nanti di ilmu kalam. Banyak orang menyesatkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lah memang Asy'ariyah itu siapa? Semua ulama itu Asy'ariyah, buka perpustakaan Islam. Bahkan kalau di Indonesia, di dunia manapun saya nantang kok. Ada apa ada sanad qiraah dari Nabi, qiraah Quran itu, ya, qiraah sab'ah dari Nabi sampai hari ini yang tidak lewat kepada ulama Asy'ariyah, ulama Sufi, pasti lewat ke sana. Tetapi kita yang kadang-kadang kurang bijaksana. Jadi kalau kamu mendapatkan syubhat nanti nih, sekolah kemana-kemana, pendapat yang biasa kita lakukan di Indonesia dengan para ulama, dengan para kiai di majelis, di masjid, tiba-tiba dibid'ahkan, salahkan, uji sahih. Kamu lihat pandangan Imam Suyuti kayak apa, kamu lihat pandangan Imam Ibnu Hajar kayak apa, Imam Nawawi kayak apa. Kamu ambil buku fikih I'anatul Talibin, kamu baca misalnya ya sarah-sarahnya Bulughul Maram, kemudian kamu bolam fikih macam-macam sehingga kamu paham, oh iya ya, ternyata hadis sahihnya benar tapi pahamnya yang salah. Paham? Jadi kalau ngaji Iko ya, ngajinya yang lama, yang malam, kopinya yang pahit, jangan pulang. Ini kadang-kadang ngajinya nggak sampai malam, kopinya nggak pahit, ya, ngajinya di situ-situ aja, cuma mau dengar karangan orang satu saja, tidak mau membaca banyak hal gitu loh. Itu yang menyebabkan orang kemudian terjerumus kepada pemikiran yang sempit, mau menang sendiri. Itu contohnya syubhat. Maka kemudian anak-anakku, famanittaqas syubhat, orang yang menghindari yang subhat tadi itu, faqad istabro. Apa istabro kemarin? Menjaga, menyelamatkan lidinihi. Kayak tadi itu. Ada minuman air putih di satu negara yang bukan negara muslim, di rumah orang yang tidak taat sama agama, dia punya kemungkinan air mineral, dia punya kemungkinan whisky. Kalau saya langsung minum, ternyata whisky, hancur agama saya, hancur kehormatan saya. Oh, Faiz ternyata minum apa ini? Whisky. Tapi kalau famanittaqas syubhat, syubhat ini, saya telepon dulu, ya, saya tanya, ya, itu air yang di meja air apaan tuh? Dia jawab air putih. Bener, nggak bohongin saya, kan siapa tahu mau ngerjain saya. Bener. Nah, kalau saya kurang yakin,
wallahi wallahi saya minum, alhamdulillah, faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Waman waqa'a fi syubhat, ini nih nasihat dari Nabi ini. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang suka menggampangkan barang-barang yang syubhat, cepat atau lambat dia akan waqa'a fil haram. Nih, paham ya? Orang kalau berani dikit-dikit anjing laut makan, misalnya sapi, monyet laut makan, misalnya kalau ada, misalnya semuanya dimakan. Nanti lama-lama dia berani makan yang haram nggak? Berani. Mafhumnya anak-anakku, kalau orang biasa ngambil yang syubhat terjerumus ke yang haram, maka orang yang biasa mengerjakan yang sunnah-sunnah, dia nanti akan menjadikan yang sunnah itu biasa seperti fardu. Coba, kamu kalau tahajud tiap malam, tahajud itu wajib nggak? Enggak. Sunnah muakkadah tiap malam juga enggak gitu. Tapi kamu kemudian, nih wali kayak hadis Riyadhus Shalihin, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dia tahu kalau ini sunnah, tapi karena dia cinta sama Allah, yang sunnah ini dikerjakan tiap hari. Lama-lama dia berat nggak tahajud? Enggak. Sebagaimana kita tidak berat sholat duhur karena kita setiap hari sholat duhur. Paham? Ini jangan diambil satu sisinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Berarti orang yang waqa'a fi sunnah itu nanti waqa'a apa ini? Fil fardi. Ya, orang yang biasa mengambil yang syubhat nanti dia terjerumus kepada yang haram. Orang yang biasa mengerjakan yang sunnah dia akan masuk kepada fardu. Orang yang biasa mengerjakan yang makruh dia akan terjerumus kepada yang haram. Itu resep hidup ya. Jadi jangan ini kok kamu makan makruh, lama-lama haram. Anjing laut syubhat. Nah, kalau kamu makan anjing laut nanti kamu dekat ke anjingnya, paham ya? Lama-lama karena sudah biasa makan anjing laut dia kepengen makan anjing ya. Itu kamu gunakan tuh ya. Nih jangan pacaran asalnya cuman WhatsApp, habis WhatsApp ketemuan dong kan gitu.